Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafdi dan saya akan mencoba melakukan percobaan sederhana kimia analitik 2 yang berjudul pemisahan secara destilasi menggunakan bahan sederhana. Jadi tujuan dari percobaan ini adalah tujuan dari percobaan destilasi sederhana ini adalah untuk mampu merancang alat destilasi sederhana dan untuk memisahkan komponen-komponen campuran dengan metode destilasi sederhana. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah ada isolasi, gelas kaca, ada kaleng bekas, ada kapas, ada selang, ada thinner, ada air mineral, dan botol plastik yang sudah berisi air dingin. Nah, sesudah mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini, mari kawan-kawan kita melakukan percobaan sederhana, yaitu destilasi menggunakan bahan bekas. Ini mungkin kawan-kawan bisa lihat, ini adalah alat destilasi sederhana. Yang tadi ada selang sama kaleng. Nah, kaleng ini sebagai tempat wadah untuk menaruh campuran yang akan saya campurkan nanti. Nah, di sini ada selang. Selang ini akan dimasukkan ke dalam kaleng bekas ini nanti sebagai tempat terjadinya proses penguapan dari perbedaan titik didih. Dan di sini ada air dingin. Air dingin ini berfungsi sebagai kondensor nanti. Dan hasil dari kondensor ini akan dimasukkan ke dalam gelas yang kecil ini yang berisi nanti yang berisi larutan yang ingin dipisahkan. Thinner kita masukkan ke dalam air mineral tadi. Nah, dilakukan proses pengadukan. Nah, thinner ini akan dimasukkan ke dalam kaleng bekas nanti sehingga akan terjadi proses destilasi dengan adanya pemanasan. Campuran yang sudah dicampurkan tadi dimasukkan ke dalam kaleng bekas yang sudah disediakan ini. Dan dimasukkan selang kondensor ke dalam kaleng bekas ini. Nah, nanti pas sesudah dimasukin selang ini diamati perubahan yang terjadi yang setelah melewati proses destilasi sederhana ini. Nah, selang ini akan nantinya akan diperoleh hasil destilat yang berupa alkohol atau CH3OH. Baiklah, ini merupakan hasil distilat tadi. Ini adalah percobaan untuk membuktikan bahwa yang tersaring dalam destilat dalam gelas ini merupakan thinner. Kita menggunakan kapas di sini, dilakukan dengan pelan-pelan. Nanti kita akan bakar kapas ini dan lihat apa yang terjadi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang percobaan sebelumnya, yaitu yang berjudul pemisahan secara destilasi sederhana. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai proses pemisahan. Pemisahan ini merupakan proses yang bertujuan untuk mendapatkan suatu hasil yang murni dari suatu campuran. Nah, nanti kita dalam percobaan akan melihat hasil destilasi yang merupakan hasil murni dari proses pencampuran yang dilakukan sebelumnya. Oke, baiklah, next slide. Oke, ini merupakan bagian introduction, merupakan bagian pengenalan mengenai proses destilasi tersebut. Jadi akan saya jelaskan mengenai proses destilasi, yaitu destilasi merupakan suatu proses pemisahan dengan cara menguapkan zat cair dengan cara memanaskannya, kemudian mengembunkan uap yang terbentuk. Nah,
Dari sini bisa kita pahami bahwa proses destilasi merupakan proses yang awalnya merupakan proses pemanasan suatu zat cair. Nah, zat cair tersebut akan menghasilkan uap. Nah, uap tersebut nanti akan diembunkan dengan proses kondensasi menggunakan tabung kondensor. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa di sini percobaannya merupakan percobaan menggunakan alat sederhana, yaitu rangkaian alat sederhana yang biasa kita jumpai pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit mengenai prinsip dasar dari destilasi. Nah, prinsip dasar destilasi ini merupakan prinsip dasar dengan melihat tinjauan dari perbedaan titik dari zat-zat cair yang ada dalam campuran tersebut. Nah, tentunya zat cair yang ada di kehidupan kita ini memiliki titik didih yang berbeda-beda tentunya. Nah, titik didih tersebut semakin rendah titik didihnya, artinya semakin mendekati nol, maka dia akan menguap terlebih dahulu. Nah, sedangkan yang lebih besar titik didihnya, maka dia akan menguap di bagian terakhir, yaitu ketika mencapai titik didihnya, maka dia akan menguap. Dengan perbedaan titik didih ini yang ada dalam campuran, sehingga senyawa yang memiliki titik didih terendah terdahulu, maka dia akan menguap. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, yang titik didih tertinggi, maka dia terakhir yang akan menguapnya. Apabila diinginkan uap yang terbentuk tadi, apabila diinginkan, maka dia akan mengembun dan meneteskan zat murni yang merupakan destilat. Nah, inilah hasil dari proses destilasi ini, yaitu zat murni hasil pemisahan. Oke, next slide. Yang di slide ini merupakan rancangan alat destilasi. Yang di sini ada di bagian bawah ini merupakan ada proses pemanasan, yaitu dilakukan dengan menggunakan, biasanya di lab kita menggunakan spiritus. Di percobaan saya menggunakan lilin dan kemudian diikuti dengan menggunakan kompor, karena lilin sendiri tidak mampu memanaskan campuran tersebut. Nah, mungkin di sini di foto ini menggunakan salt water, yaitu air garam, yaitu proses mendestilasikan air dengan garam. Ya, air dengan garam. Nah, di sini proses ini kita tinjau dari air dan garam, maka yang terlebih dahulu menguap maka dia adalah air, dan garam akan terbentuk kristal nantinya. Di sini ada juga proses di sini juga menguap air yang menguap, maka disalurkan ke tabung kondensor, dan di tabung kondensor ini kan air yang menguap membentuk uap. Nah, di tabung kondensor ini maka dengan adanya air yang dingin membuat dia menjadi embun. Itulah dinamakan proses kondensasi di sini. Nah, maka dengan menjadinya embun tadi itu akan mengalir ke bagian tempat penampung, bak penampung, dan menghasilkan air yang murni. Dan di sini dikatakan pure water, artinya air yang murni. Begitulah prinsip kerja dari alat destilasi yang biasa kita jumpai dengan yang bisa kita jumpai di lab. Nah, begitu juga dengan alat destilasi sederhana, prinsipnya juga sama segini, cuma bedanya hanya alat yang kita gunakan adalah alat yang sederhana. Jadi di alat yang sederhana tersebut saya menggunakan bahan air dan thinner, dan bahan tersebut kemudian dicampurkan untuk kita uji cobakan, dan kemudian ditambahkan ke dalam kaleng. Nah, di dalam kaleng itu akan dilakukan proses pemanasan. Nah, hasil dari proses pemanasan tersebut akan menguapkan si thinner tersebut. Nah, di selanjutnya akan saya jelaskan nanti mengenai titik didih antara kedua zat tersebut. Nah, thinner ini dia akan menguap terlebih dahulu melalui selang karet, selang pipa tuh, dan akan melalui ke bagian bekas plastik yang saya buat menjadi kalau di sini kita pahami bersama bahwa prinsip gunakan adalah prinsip tabung kondensor. Nah, di gelas plastik tersebut saya letakkan es. Nah, es ini mirip dengan prinsip kerja tabung kondensor, yaitu adanya cooling water. Nah, di percobaan saya menggunakan
plastik sederhana tersebut dengan memasukkan memasukkan es maksudnya, dengan memasukkan es, dan di situ akan mengalami proses kondensasi menjadi destilat. Nah, destilat tersebut saya tampung di bagian gelas kaca. Oke, next. Nah, berikut ini adalah hasil pengamatan saya. Senyawa air memiliki didih 100 derajat Celcius, sedangkan thinner 40 derajat Celcius sampai dengan 135 derajat Celcius. Ini mungkin ada beberapa perbedaan karena senyawa dalam thinner itu banyak. Jadi saya melakukan kaji literatur terlebih dahulu. Ada yang menyebutkan 40 derajat Celcius dan 135 derajat Celcius. Dan ini kedua bahan ini biasa kita jumpai juga di dalam kehidupan sehari-hari. Dan thinner ini biasa kita jumpai di tempat bangunan, tempat alat-alat yang menjual bangunan, peralatan bangunan. Nah, biasanya thinner ini dicampurkan dalam cat untuk memperbanyak cairan cat tersebut. Mungkin maaf nih, agak ada kesalahan sedikit ya. Thinner memiliki titik idih sebenarnya adalah 40 derajat Celcius sampai dengan 135 derajat Celcius. Ini beberapa kajian literatur yang sudah saya lakukan di bagian alatnya, sudah di bagian bahannya, bagian bahan thinner tersebut juga tertera dengan sedemikian. Artinya tidak terlalu jauh perbedaan dengan hasil kajian literatur saya temukan. Di bagian ini merupakan bagian pengamatan saya yang lakukan dan menghasilkan ketika ditambahkan thinner, melakukan proses destilasi thinner, maka dia akan menguapkan thinner terlebih dahulu karena titik idihnya lebih rendah daripada air. Ketika thinner tersebut habis menguap, maka dilanjutkan dengan proses penguapan dari air. Nah, penguapan air terjadi ketika suhu mencapai 100 derajat Celcius. Artinya thinner yang akan menguap terlebih dahulu dan diikuti dengan penguapan air. Mungkin kalau dari alat destilasi yang saya gunakan mungkin kurang akurat karena kita menggunakan bahan-bahan yang seadanya, yang ada dalam kehidupan sehari-hari, dan kita rangkai menjadi alat destilasi sederhana. Nah, mungkin banyak terjadi, mungkin air juga mengikuti ketika pemanasan dilakukan sehingga hasilnya tidak terlalu efisien. Bau dari destilat yang dihasilkan juga cukup menyengat seperti bau thinner, yaitu ketika proses pemanasan juga keluar bau-bau dari proses pemanasan tersebut dan menyerupai bau dari thinner, yaitu bau yang cukup menyengat. Dan saya setelah itu ketika melihat ketika mengkaji dari bau dari thinner tersebut, dan saya juga melakukan pengujian dengan cara membakarnya dengan menggunakan kapas. Nah, media kapas saya gunakan ini agar thinner yang bersifat mudah terbakar juga tidak membahayakan bagi peradikan ketika melakukan percobaan. Jadi kapas tersebut saya taruh di dalam gelas yang berisikan destilat tersebut, dan saya nyalakan dengan menggunakan korek api dan menghasilkan nyala api yang cukup besar. Nah, ini mungkin saya juga melihat beberapa jurnal atau artikel bahwa benar ketika api dinyalakan menggunakan korek, maka si thinner tersebut langsung menyambar api tersebut dan membakarnya dengan nyala api yang cukup besar. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton video saya. Semoga video saya ini dapat membantu kawan-kawan terlebih lagi dalam pandemi saat ini. Semoga video saya dapat memberi pengetahuan yang luas bagi kawan-kawan semua mengenai destilasi dan penerapan destilasi di bahan-bahan sederhana. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.